Baik Bapak Ibu ya, apa karya reflektif itu apa ya? Jadi secara singkat saya sampaikan ya, kita sebagai pendamping ya, tadi sudah disampaikan Pak Anies ya, tidak luput dari tugas manajerial dan akademik juga ya. Jadi pendamping sekolah bagian penting dari tugas pengawas. Jadi sekali lagi, kadang pengawas masih banyak yang lupa ya. Jadi fungsi kita utama yaitu sebagai pendamping. Statusnya masih tetap sebagai pengawas sekolah ya. Jadi jabatan kita ya bukan pendamping seperti Perdirjen Pan RB ya, Permen Pan RB yang dirilis tahun kemarin ya. Jadi kemarin belum bisa dilaksanakan dan sebenarnya sudah disiapkan kita kembali lagi kepada pengawas sekolah, tapi masih belum ya. Jadi kita menunggu kapan kita diluncurkan peraturan tersebut, kita kembali lagi sebagai pengawas sekolah, tapi fungsinya ya dan tugasnya tetap sebagai pendamping, tapi jabatannya masih tetap sebagai pengawas sekolah, sehingga kita masih tetap pada permen yang lama ya, jadi permen pan yang lama, sehingga teman-teman banyak yang ada yang kesulitan juga ya karena eh, masih banyak yang purna tugas 58 karena masih belum ke jabatan pengawas sekolah ahli madya ya. Karena sekarang eh, sesuai dengan regulasi kenaikan jabatan ya itu sangat sulit, harus nunggu reformasi yang ada di daerah maupun dari pusat ya, sehingga teman-teman yang masih menjabat sebagai pengawas ahli muda ya, belum ke madya, itu purna tugasnya masih 58 Bapak Ibu ya. Jadi tetap semangat ya. Kita sebagai pengawas sekolah bertugas mendampingi kepala sekolah dalam melaksanakan program dan evaluasi. Kemudian karya reflektif ya akan membantu kita untuk mengevaluasi proses, hasil, dan dampak pendampingan. Jadi selain model kompetensi yang sudah dilaksanakan, kita juga menggunakan karya refleksi ini untuk eh, menyusun program yang akan datang, ya, program pendampingan yang akan datang. Selain hasil dari model kompetensi yang sudah kita laksanakan nanti, yang akan kita laksanakan nanti ya, dan juga dari karya refleksi ini bisa mengevaluasi proses hasil dan dampaknya apa. Kemudian kita akan menyikapi kita dalam menyusun program pendampingan tahun 2026 nanti. Jadi bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan profesionalitas pengawas. Ya, seperti kita ketahui ya, tahap kita masih sama ya. Seperti Perdirjen nomor 4831 masih diterapkan sampai sekarang ya. Jadi tahapannya ada siklusnya, ada 4 siklus ini ya. Mulai kita merencanakan pendampingan ya, membuat perencanaan di tribulan 1 ya. Kemudian di tribulan 2 kita mendampingi kepala sekolah dalam menyusun program satuan pendidikan. Yang ketiga, kita mendampingi pelaksanaan program satuan. Kemudian kita juga yang sekarang ini di triwulan 4 akan melaporkan hasil pendampingan satuan serta ya kita menyusun eh, karya reflektif ya. Jadi ini tugas kita fokus ke triwulan keempat yaitu pelaporan hasil pendampingan, di mana kita akan menyusun laporan pendampingan. Kemarin sudah saya sampaikan caranya menggunakan aplikasi yang sudah Bapak Ibu punya, yang sudah Bapak Ibu beli dari FPTKI, dibuat khusus untuk pengawas TK FPTKI nasional ya. Kita menyusun laporan hasil pendampingan dengan mudah, kemudian kita melaporkan ke dinas. Nah, yang ketiga ini
mengunggah karya refleksi ke platform yang sudah ada ya. Karya refleksinya ke platformnya mana ya. Jadi ya, kita bebas nanti cari unggahan kemana, bisa ke rumah pendidikan atau ke mana saja Bapak Ibu ya. Atau kita share ke media sosial ataupun kemanapun ya. Jadi laporan hasil pendampingan ya berupa referensi data untuk menyusun perencanaan pendampingan berikutnya. Jadi laporan ini kita gunakan referensi ya, atau disampaikan Pak Anisul tadi ya, asesmen awal atau asesmen diagnostik ya, untuk menyusun program atau rencana pendampingan tahun 2026 nanti. Ya, jadi ini sangat penting sekali. Jadi kita fokus pada pelaporan minggu triwulan keempat ini ya. Tugas kita ada dua, menyusun laporan, melaporkan dan mengunggah karya refleksi ke platform. Ya. Jadi itu tugas kita yang harus kita laksanakan sebagai pengawas sekolah untuk tahun ini harus kita laksanakan dengan baik agar tim kerja kita yang menilai kita ya, baik itu melalui kinerja BKN maupun melalui rumah pendidikan ya, hasilnya di atas ekspektasi sehingga kita bisa naik jabatan atau naik pangkat dengan sesuai harapan kita. Jadi Bapak Ibu, ini yang akan kita lakukan Bapak Ibu ya. Jadi proses pendampingan ya, kita sudah melakukan identifikasi, kita melakukan perencanaan ya, kita melakukan pelaksanaan. Nah, sekarang kita evaluasi ya. Di triwulan keempat tahun 2026 ini kita melaksanakan evaluasi serta menyusun karya reflektif ya. Jadi jangan lupa karya reflektif ini wajib kita susun. Nanti kita coba cara yang mudah bagaimana kita menyusun karya reflektif ini melalui aplikasi yang sudah kita punyai selama 2 tahun ini. Jadi karya reflektif itu apa ya? Jadi berisi analisis terhadap kegiatan pendampingan. Jadi kita analisis kegiatan pendampingan yang kita lakukan pada Januari sampai Desember nanti, kita analisis bagaimana keadaannya ya. Kemudian keberhasilannya bagaimana, tantangannya bagaimana, itu akan kita tuangkan semua dalam karya reflektif kita. Kemudian kita juga menggunakan data faktual dari hasil supervisi atau pendampingan yang kita lakukan, ya, di mana nanti akan menjadi dasar pendampingan berikutnya. Jadi dari karya reflektif ini kita akan menyusun program perencanaan atau perencanaan pendampingan tahun 2026 nanti supaya lebih bagus lagi, lebih sempurna lagi tugas kita dan akan memudahkan kita semua untuk melaksanakan tugas kita sebagai pendamping, sebagai seorang pengawas sekolah di jenjang taman kanak-kanak. Jadi contoh karya refleksi nanti di situ ada temuan di mana guru mengalami kesulitan dalam diferensiasi pembelajaran misalnya Bu ya. Ini contoh aja ya. Di mana kepala sekolah menemukan kesulitan guru ya, dan kita mendampingi kepala sekolah tersebut bagaimana memecahkan masalah contohnya ya. Kemudian aksi pengawas memberi pelatihan ataupun coaching ya. Kemudian hasilnya guru menerapkan variasi metode mengajar ya. Kemudian refleksinya mendampingi, pendampingan perlu diperkuat dengan observasi lanjutan. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Jadi dari karya refleksi yang kita buat nanti kira-kira isinya seperti ini. Jadi ada temuan, ada aksi, ada hasil, dan ada refleksi ya. Kemudian bisa kita simpulkan bahwa karya reflektif ini suatu hal yang sangat penting ya untuk meningkatkan kualitas pendampingan. Karya reflektif ini juga akan membantu pengawas memahami efektivitas intervensi ya. Jadi kita banyak
melakukan kegiatan dan juga intervensi kepada kepala sekolah agar kepala sekolah bisa terbantu dalam memecahkan masalah dan juga bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang telah disusun oleh kepala sekolah tersebut. Kemudian menjadi rujukan perbaikan yang berkelanjutan ya. Jadi karya reflektif ini sangat penting karena ini sebagai rujukan untuk menyusun perencanaan pendampingan yang akan datang. Jadi itu secara singkat tentang apa itu karya reflektif yang harus kita susun sebagai pengawas sekolah yang sudah melaksanakan pendampingan selama 1 tahun ini. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati ya, berkaitan dengan ini ya, karya reflektif memang tidak ada format khusus ya. Di Perdirjen itu seperti apa, formatnya tidak ada seperti apa, jadi karya reflektif banyak mengacu ke pembuatan mungkin PTK atau PTS ataupun membuat karya ilmiah Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita memanfaatkan ya, kita memanfaatkan aplikasi yang ada ini, kita setting untuk membuat karya reflektif ya. Karena dari aplikasi 4831 yang kita buat itu belum ada secara khusus tentang format karya reflektif itu seperti apa. Jadi nanti kita coba memodifikasi ya apa yang sudah ada di aplikasi tersebut untuk menjadi sebuah karya reflektif. Baik Bapak Ibu ya, kita langsung praktek ya, praktek membuat karya reflektif pendampingan pengawas taman kanak-kanak melalui aplikasi yang sudah kita punyai yaitu aplikasi 4831. Baik Bapak Ibu ya, nah, di sini aplikasinya sudah kami siapkan. Ya, jadi aplikasi ini dengan setia akan menemani Bapak Ibu sepanjang triwulan ya, sepanjang tahun ya, triwulan 1 sampai triwulan 4 ya. Sudah tampil di layar Bu Dastania, Excel-nya? Sudah nggih? Sudah. Nggih. Kurang besar, Pak. Ya. Oke, cukup saya memang kecil tulisannya ya. Oh ya. Jadi kita fokus ke aplikasi Bapak Ibu ya. Jadi di aplikasi ini sudah lengkap ya. Aplikasi ini jadikan ya. Jadikan kompas atau petunjuk jalan kita mulai dari Januari sampai Desember untuk melaksanakan tugas kita. Ini sudah ada semua. Jadi banyak teman-teman yang japri saya, Pak kok nggak bisa dibuka ya aplikasinya bagaimana ya. Jadi coba di perangkat lain Bapak Ibu ya. Coba di perangkat lain ataupun di tempat lain ya. Karena tidak bisa kalau satu laptop aja karena kadang tidak support ya. Kalaupun tidak support ada caranya kemarin ya. Jadi sebelum diklik ya, aplikasinya itu klik kanan dulu Bu ya. Jadi di klik kanan dulu. Seingat saya itu ya nanti bisa dicoba Bapak Ibu ya. Jadi klik kanan ya. Kemudian jadi sebelum laptopnya dibuka ya. Kalau Office-nya di bawah di atas 2019 ya. Jadi sebelum dibuka itu ya klik kanan dulu. Klik kanan ada properti, lalu centang unblock, terus dibuka. Selanjutnya maju terus. Ya, jadi seperti itu. Jadi sekedar informasi bagi yang laptopnya di atas 2019, ya, atau dicoba di laptop yang lain, Bu ya. Kalau masih belum ya, coba sebelum dibuka ya, berupa folder itu ya, klik kanan. Ya, klik kanan, pilih properties ya.
properties lalu centang unblock terus dibuka. Ya, selanjutnya bisa terbuka seperti ini ya. Jadi ini sudah lengkap sekali Bu ya. Jadi di sini mulai dari sekilas info saya buka ulang ya. Saya ulang-ulang lagi terus supaya nggak lupa ini Bapak Ibu ya. Karena ini sangat bermanfaat aplikasinya ya. Sekali beli untuk selamanya sampai pensiun. Sampai purna tugas mungkin Ibu bisa melakukan ya. Jadi ini ada sekilas info ya. Jadi ada 4 tugas pokok kita ya di sini sudah tertera sesuai dengan Perdirjen 4831 tahun 2023. Jadi ini disimpan terus ya. Tugas pokok kita ada 4 ya. Merencanakan pendampingan, mendampingi perencanaan program satuan pendidikan, mendampingi pelaksanaan program satuan pendidikan, dan melaporkan pendampingan, serta membuat karya reflektif. Itu ada di sini Bu ya. Perdirjennya juga ada. Dibuka-buka, simpan terus Bu ya masternya ya. Jangan sampai hilang. Masternya taruh di mana-mana ya. Di laptop 1, laptop 2, di komputer sekolah, di kantor ya. Ya, supaya nanti kalau rusak ya, nanti bisa kembali lagi ke masternya ya. Nah, nanti insya Allah bermanfaat terus ya. Ini bantuan ya, nomor telepon Pak Agus Bakti ya, ini petugas yang menangani aplikasi ini. Kalau ada hal yang krusial ya, bisa ini. Tapi di tutorial YouTube sudah ada ya. Tutorial YouTube untuk triwulan 1, 2 sudah ada. 3, 4 juga sudah ada. Kemarin sudah saya bagikan. Silakan dimanfaatkan ya aplikasi ini ya. Sangat bermanfaat. Nah, ini pemiliknya Forum Pengawas Taman Kanak-Kanak ya. Saya ulangi lagi nih. Jangan lupa pertama input data. Klik input data ya. Yang di atas ini sheet input data. Ini ada 2. Pengawas dan unit kerja sekolah pendamping. Nah, ini saya mengulang lagi ya. Ini identitas kita ada di sini Bu ya. Jangan lupa ini diganti tahunnya. Tahun 2025 ini ya. Ini jenjangnya khusus TK. Untuk SD sendiri ya, karena berbeda. Jadi ini data kita sudah lengkap. Tahunnya kita rubah 2025 semua. Ini kalau mengawali ya. Ini data pengawas kita sudah ada di sini. NUPTK kita masukkan ya. Korwasnya siapa? Korwasnya juga pakai KKPSTK juga bisa. Ini korwasnya KKPSTK-nya saya sendiri ya, jadi saya masukkan sendiri, enggak apa-apa ya. Ini identitas atasan kita ya, unit kerja kita, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, alamatnya, kepala dinasnya ya, NIP dan pangkatnya juga sudah kita sesuaikan. Ini bisa diedit, silakan diedit supaya hasilnya nanti juga sesuai ya. Kemudian yang kedua, dampingan sekolah kita. Ya, jangan lupa ini juga yang kita isi manual ya. Kita isi manual, nomornya nggak usah diisi nomornya. Nomornya keluar sendiri. Kita klik NPSN ya, itu keluar sendiri. Kita klik NPSN, nama, dan seterusnya. Kenapa kok 15? Cukup 15. Karena 15 ini sampel. Harusnya 10 sudah cukup Bu ya. 10 sampai 15. Tapi semua tetap kita dampingi Bu ya, bukan hanya 15 ini. Contohnya saya, lembaga binaan saya itu ada 59. Tapi kok di sini ada 15, yang lain juga tetap saya dampingi. Sudah saya lakukan pendampingan sesuai dengan tahapannya semua sama. Tidak hanya 15 TK saja, tapi semuanya sama Bapak Ibu ya. Jadi ini tinggal ngisi nama satuannya. Ya, jadi kalau ngisi mulai sini keluar nomor sendiri nanti ya. Misalnya 50 berapa ya. Ya, misalnya ini ya. Kita geser nanti keluar sendiri TK apa ya. Nah, ini keluar nomornya sendiri dan seterusnya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini ngulang lagi kemarin karena sudah saya sampaikan di triwulan 1 ya. Jadi ini kita isi lengkap. Cukup 15 atau 10, 10 sampai 15.
Untuk yang lain tetap kita lakukan pendampingan, bukan kita biarkan hanya 15 ini saja. Ini sebagai sampel, ya. Sampel kita, contoh kita. Jadi kerja kita tahu ada di sini, Bu ya. Jadi ini dampingan kita yang kita jadikan sampel ada 15 ini ya. Ya. Kemudian ke sheet berikutnya setelah input data. Ya. Ini perencanaan pendampingan. Ya. Jadi perencanaan pendampingan ini eh, kita mulai tribulan 1 ya. Jadi tribulan 1 ini kita lakukan pendampingan. Jadi kita bekerjanya dari aplikasi sini saja enak Bu ya. Sudah kita bawa kemana-mana laptopnya ya. Nah, kita tribulan 1 apa yang kita lakukan ya. Nah, tinggal lihat sheet-nya di bawahnya. Sheet-nya ada 4 ini. Ada 5 ya. Tribulan 1 ya. Yang pertama kita wawancara ya. Kita wawancara dimasukkan sini ya untuk merefleksi tingkat kesadaran dalam melakukan refleksi dan kapasitas pemimpin perubahan. Ini boleh kita tulis di sini ya, tingkat kita lakukan wawancara. Wawancara kepada siapa ya? Semuanya Bu ya. Nah, tugas kita memang lembaga kita 59 ya, 59 itu. Tapi yang kita masukkan ke sini hanya 15 sebagai sampel ya. Jadi sampelnya itu ada yang tingkatnya tinggi, rendah, sama cukup ya. Jadi jangan yang tinggi semua Bu ya. Sehingga nanti merata di sini Bapak Ibu ya sebagai sampel itu ya. Tanggalnya berapa. Ini boleh diisi ya, tapi wawancaranya kita lakukan. Ini yang akan kita lakukan tahun depan, bulan Januari itu ya. Nah, itu akan kita lakukan wawancara untuk menentukan tingkat kesadaran melakukan refleksi ya dengan pertanyaan-pertanyaan ini ya, sama tingkat kapasitas memimpin perubahan. Tetap sama dengan tahun kemarin Bu ya, tidak ada perubahan ini ya. Tidak ada perubahan untuk mengisi ini. Ini boleh hasilnya diketik sini, boleh tidak. Karena tidak mempengaruhi aplikasinya. Ya. Jadi yang pertama isi wawancara ini dilengkapi isi wawancara 15 TK sebagai sampel ya. Tapi semuanya yang kita datangi, kita wawancarai bulan Januari itu Bu ya. Ya, atau melalui WA Group juga bisa ya. Jadi wawancara ini kita cetak, kita setting ya. Kemudian kita bagikan, terus hasilnya tinggal kita copy di sini hasilnya. Apa kelemahannya, untuk mengatasi kelemahannya dan lain sebagainya. Ini Januari ya. Nanti kita ulang lagi. Kalau sudah hasilnya ini pemetaan kepala sekolah, Bapak Ibu ya. Jadi tetap 15 tadi ya. Nah, ini kita hasilnya ada di sini ya. Jadi hasilnya kesimpulannya Bapak Ibu ya. Jadi TK1 ya, melakukan refleksi yang ke-1, melakukan refleksi yang kedua, ini kita checklist. Berkembang apa berdaya? Ya, berkembang itu lebih rendah, berdaya lebih tinggi, Bu ya. Tentang melakukan refleksi. Ini kita simpulkan sendiri hasilnya. Kita beri tanda checklist atau tanda V ya. Jadi contohnya yang bawah ini misalnya, ini kalau saya beri tanda V gitu ya, nah, maka akan berubah di sini berkembang. 1, apalagi 2. Jangan 3. Kalau 3 nggak sesuai atau 4 ya, berarti kosong ya. Kalau 3 masih ya, masih sesuai, masih ada isinya. Ini otomatis ya berkembang. Misalnya seperti itu ya. Jadi kita banyak melakukan dengan aplikasi ya. Saya mengulang lagi ini ya. Meskipun di tutorial sebelumnya sudah ada ya. Termasuk ini ya, tingkat kapasitas memimpin perubahan ya. MP1 memimpin perubahan 1, 2. Ya, kalau kita simpulkan rendah ya kita checklist di sini. Nah, kalau kesimpulannya sedang ya di sini ya. Nah, otomatis
akan terisi di depannya sedang, tinggi, ataupun rendah ya. Jadi seperti itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengisi ini cukup di checklist. Kalau sudah checklist semua, jangan lupa selalu disimpan di atasnya. Klik simpan ya. Nah, ini sudah tahu hasilnya ya. Kalau sudah tahu ya, kemudian kita lakukan berikutnya ya, yaitu strategi apa yang akan kita lakukan, kita sudah ya. Oh ini strateginya ya, akan muncul sendiri ya. Jadi nggak usah repot-repot. Sudah muncul penyemai perubahan, perubahan segera, perubahan berangsur, dan lain sebagainya. Ini otomatis Bu ya. Jadi ayo belajar ya. Pasti bisa. Gurunya bisa, anak-anak aja bisa Bu ya. Masa pengawasnya nggak bisa? Ya pasti bisa. Kita sudah beli ya. Jangan, wah saya nggak bisa, pesimis saja ya. Seperti anak TK gitu ya. Pasti saya bisa. Saya harus tunjuk tangan selalu ya. Ya gurunya ya, jangan takut ya, tunjuk tangan ya. Nah, pengawasnya tidak mau belajar ya. Ini kalau kita belajar, kita style tutorialnya, insya Allah bisa semua ya. Bisa lakukan sendiri. Nggak usah nyuruh orang, asisten ya. Jadi ini prioritasnya Bapak Ibu ya. Nah, oh ini komitmen perubahan hasilnya ya. Strategi yang kita lakukan, ini strateginya. Kemudian urutan prioritas ya. Nah, urut sendiri. Ya, jadi ini diklik ya. Urutan prioritas ini kita klik ya, maka akan muncul sendiri prioritas utama ya, yang rendah itu tadi ya. Kemudian yang kuning ini prioritas menengah, yang hijau prioritas akhir ya. Ini yang tinggi-tinggi tadi ya. Nah, jadi sudah tahu ya. Setelah kita melakukan strategi pemetaan, kita tahu posisinya TK yang mana, yang kita kunjungi dahulu, yaitu yang warna ini coklat atau pink ini ya. Kemudian yang berikutnya yang kuning, nah ini yang tinggi-tinggi, ini yang terakhir kita kunjungi Bapak Ibu ya. Jadi ini tugas kita nanti ya, memetakan ini ya, untuk menentukan strategi pendampingan ya. Strategi pendampingannya sudah ada di sini. Ini ya, menyesuaikan perubahan ya, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya prioritas ya. Prioritas sudah, sekarang urutan ya. Urutan prioritas pendampingan. Nah, ini sudah urutan ya, maaf ya. Jadi ini sudah urut ya. Nah, ini sudah selesai tugas kita. Nah, ini sudah selesai, ini kita jadikan perencanaan sudah Bu ya. Klik di sini sudah untuk laporan perencanaan kita ya. Kita sudah melakukan perencanaan di tribulan 1. Nanti bulan Januari kita kembali lagi, kita belajar lagi Bu ya. Jadi harus menyiapkan laptop gini Bu ya, sambil belajar. Harus mau belajar. Mau pensiun enggak apa-apa Bu ya. Nah, kita belajar Excel ya. Jadi pengawas harus lebih pandai dari guru, apalagi kepala sekolah, apalagi anak peserta didik, pinter-pinter gadget semua Bu ya. Jadi pengawasnya jangan ragu untuk belajar ya, pasti bisa. Ini teman-teman di daerah saya itu ya, meskipun usianya mau pensiun, tapi tetap semangat ya belajar ya. Itu belajar sendiri-sendiri semua, pasti bisa. Jangan takut ya. Sekarang ada tutorial di YouTube, diulang-ulang ya. Kalau masih nggak bisa, tanya sana, tanya sini ya. Sekarang seperti itu. Harus semangat. Pengawas harus semangat ya. Gurunya saja semangat ya. Kepala sekolahnya semangat. Masa pengawasnya main gini saja nggak bisa. Aplikasi seperti ini saja ya. Kesulitan ya. Ini sangat mudah ya. Excel ya. Menggunakan Excel sangat mudah dan bisa dipelajari berulang-ulang ya. Untuk kita semua. Oke ya. Perencanaan pendampingan sudah jadi Bapak Ibu ya. Kalau sudah kita isi semua, wawancara, pemetaan, strategi prioritas, urutan prioritas sudah jadi. Ya, program pendampingan kita tahun 2026 nanti ya. Ini yang kemarin
ya sudah kita kerjakan ya. Jadi sini sudah lengkap semua, ada semua ya. Tinggal klik ini sudah muncul sendiri. Dasar pertimbangan, target pendampingan, tujuan pendampingan. Ini semua untuk perencanaan ya. Untuk perencanaan pendampingan semua. Sudah muncul semua ini, lengkap semua ya. Oke, di tribulan kedua ya. TW2. Apa yang harus kita lakukan? Di sini juga ada. Jadi jadikan aplikasi ini sebagai kompas kita, petunjuk jalan kita. Apa yang kita lakukan di tribulan kedua ya. Jadi mulai April, Mei, Juni, apa yang kita lakukan ya? Nah, ini sudah ada di sini ya. Jadi jadikan ini sebagai kompas kita, petunjuk jalan kita untuk melakukan tugas pendampingan. Ada lengkap sini ya. Jadi ini ada ya kegiatannya analisis ya. Tanggal laporan ya. Bulan April kita melakukan analisis rapot pendidikan dan PBD ya, satuan dampingan prioritas kita. Ini tugas kita. Jangan lupa bulan April nanti ya 2026. Kemarin sudah kita laksanakan ya. Kemudian kegiatan yang kedua, analisis rapor pendidikan untuk prioritas menengah dan akhir. Jadi setelah utama, menengah dan akhir ya. Jadi yang didulukan prioritas utama dulu, kita analisis hasil rapor pendidikan, diminta semua Bu ya. Ayo, rapor pendidikan ya, sudah bisa di-download ya, silakan di-download di platform rapor pendidikan. Kirim ya. Kalau perlu tidak hanya di download tapi juga di explore ya. Di explore artinya diisi ya, dibuka-buka semua, dilihat ya. Nah, apa yang harus dilakukan, kelemahannya apa, kelebihannya apa ya, kekurangannya apa tahun berikutnya. Itu bulan April, Mei ya. Kemudian bulan Juni ya, yang kita lakukan di sini menyusun RKT RKAS ya. Jadi ini karena tidak diminta di rapor pendidikan, tidak suruh mengunggah, ya kita lakukan sendiri. Jadi buktinya dari rapor pendidikan itu kita menyusun RKT dan RKAS, dan itu kita minta, Bu ya, diminta mana ya, sudah menyusun RKT RKAS ya, buktinya mana, kirim ke sampean. Kemarin sudah ada BIMTEK-nya ya, yang disampaikan oleh teman dari pengurus ya, menyusun RKT RKAS dengan sangat mudah melalui aplikasi yang sudah ada itu ya, dengan aplikasi AI ya, ya kita sudah tersusun itu, nah itu bisa dikirim ya ke pengawasnya, bukti bahwa sudah menyusun RKT dan RKAS tahun kemarin 2025, nanti 2026 juga gitu ya. Jadi di kedua Bu ya, di bulan kedua kita tugasnya ada 3 ini ya, melakukan analisis raport pendidikan dan pendampingan menyusun RKT RKAS. Nah, ini kita juga ada di sini. Ya, kita mengisi ini. Ya, akar masalah dari raport pendidikan ada berapa, potensinya apa. Ini tinggal klik aja ini Bu ya. Nah, kemarin kan sudah. Jadi ini tinggal klik, pilih akar masalahnya apa. Setelah kita pilih, ya akar masalahnya ada 2, ada 3, terus potensinya apa, ini juga kita tinggal pilih aja. Nah, bisa ya. Terus keluar sendiri nih Bu ya, hasilnya keluar sendiri kalau sudah. Kalau sudah diklik sini, isi auto by system ya, nah itu akan keluar sendiri. Hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau sudah kita isi, kita pilih ya, ini di tribulan kedua ya, kita mengisi ini kelemahan dan kekurangan ya, akan muncul ya, ya akar masalah ya. Jadi pilih beberapa akar masalah, 3 atau 4 ya. Gitu juga dengan untuk potensi apa yang dipunyai ya.
Nah, ini tugas kita di tribulan kedua. Kemudian kita prioritas utamanya, nah, ini ada di sini hasilnya. Ya. Tinggal kita copy untuk kita laporkan ya. Nah, ini tugas kita ya, sudah muncul di sini semua ya. Nah, untuk pendampingan di triwulan kedua. Selanjutnya, pendampingan triwulan ketiga mendampingi pelaksanaan ya. Pelaksanaan pendampingan ya. Pelaksanaan program satuan ya. Jadi di triwulan ketiga itu kita melakukan diskusi dan umpan balik. Ya, diskusi dan umpan balik. Jadi di triwulan ketiga ya, itu kita diskusi dan umpan balik. Yang pertama dengan TK ya, prioritas utama yang warna ini ya. Jadi ini kita isi semua. Nah, di bagian yang prioritas utama warna coklat atau oranye ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kita isi ya, kita lengkapi semua. Caranya seperti kemarin di tutorial video ada ya. Jadi kita sudah membagikan ya. Kita sudah membagikan Excel atau Word juga bisa ya. Nah, itu kita membagikan form ya ke peserta didik, ke kepala sekolah untuk diisi ya. Untuk diisi tujuan program apa ya kemarin itu ya, praktek baik apa ya yang dilakukan, kemudian ya apa yang mungkin dilakukan dan seterusnya. Ini kita lakukan di bulan Juni ya. Bulan Juni ya kita lakukan pada TK yang prioritas utama ya. Prioritas utama itu yang rendah kemarin itu ya. Itu kita lakukan ini ya. Kita mengadakan diskusi dan umpan balik. Sekali lagi, apakah hanya TK yang ada di sini cuma 10 atau 15, Pak? Tidak. Tapi tugas kita semuanya. Semua TK lembaga binaan kita. Kalau SD ya juga SD lembaga binaan kita. Jadi di bulan 7 kita melakukan umpan balik ya. Umpan balik tentang program ya. Tujuan program ya, praktek baik program, kemudian bagaimana umpan baliknya ya. Jadi itu kita lakukan. Jadi bulan 7 ya. Jadi ini kalendernya lengkap ada di sini. Bulan 7 kepada TK yang prioritas utama. 1 bulan Bu ya, kita datangi. Atau kita share di grup juga lebih efektif ya. Tapi caranya ya, seperti yang saya terangkan kemarin, cara ngisinya harus benar, kalimatnya, katanya ya. Nggak usah pakai nomor. Pakai titik koma terus gitu aja ya. Seperti form yang saya edarkan. Ya, kemudian tinggal dikopas saja di sini bisa. Dikopas sudah masuk sini. Ya. Di minggu ketujuh ya, bulan ketujuh maaf ya, bulan ke-8 itu TK yang warna kuning ini ya. Ini prioritas menengah ya. Prioritas menengah ada berapa TK ya. Dari 59 TK misalnya ada 30 TK ya. Jadi kita bulan ke-8 ini ngebut ya. Nah, dan ke-8 ngebut kita isi yang khusus masuk TK dalam aplikasi ini ya. Nah, itu kita beri edaran ini atau yang lain juga boleh ya untuk mengetahui umpan balik apa ya. Di bulan ke-9 kita melakukannya pada ini ngulang yang kemarin juga ya. Ini ada hubungannya dengan kita menyusun refleksi nanti ya. Ya, menyusun karya refleksinya seperti apa. Kita ambil dari sini nanti ya. Jadi di bulan ke-9 kita lakukan pada TK yang prioritas akhir. Bagian akhir-akhir ini TK yang sudah sempurna ya.
yang punya komitmen tinggi, perubahan yang tinggi ya. Jadi ini kita lakukan ya, sama ya, kita tanya, kita wawancarai, kita diskusi dan umpan balik tentang program, tentang praktek baik apa yang sudah dilakukan di programnya ya, karena tugas kita mendampingi dalam melaksanakan ya, kepala sekolah melaksanakan programnya itu seperti apa, itu kita dampingi dan kita ajak diskusi dan umpan balik dengan form yang seperti ini ya, ini harus kita lakukan ya. Jadi programnya apa ya, sekali lagi program kemarin, tujuan program bukan tujuan dari visi misi itu, tapi di tahun ini difokuskan pada program apa ya, apa yang Bapak Ibu fokuskan pada tahun ini, itu program apa, itu kita eh, fokuskan di sini. Jadi praktek baiknya apa, tentang tujuan program itu, kemudian kendalanya, umpan baliknya apa ya, itu ada semua di sini ya. Kita masukkan semua di sini. Nah, ini prioritas akhir ya. Kebetulan sini ada 3 ya. Artinya ini sampel. Sekali lagi ini sampel ya. Mungkin yang aslinya ada sekitar 12 atau 15 dari 59 TK dampingan saya. Ya, oke ya. Jadi pendampingan ya, pelaksanaan program tidak berhenti di bulan ke-9, bulan September. Masih lanjut ke bulan Oktober. Ya. Jadi bulan Oktober ini sebenarnya hasilnya sama dengan bulan 7 ini, Bu ya. Jadi kita cukup kopas dari bulan 7 ini, kita kopas di bulan 10. Ya, hasilnya sama ya. Hanya pelaksanaan bulan ya. Jadi yang kita lakukan diskusi, melanjutkan diskusi bulan 7 kemarin ya, atau TK yang belum selesai ya kita kunjungi lagi ya. Jadi ini hasilnya kita taruh di sini. Ini yang membutuhkan waktu banyak ini Bapak Ibu ya, karena mengisinya formnya banyak. Tapi kita siasati seperti kemarin, kita sudah membuat form Excel, kita edarkan ke grup WA kepala sekolah untuk diisi, lalu kita tinggal kopas ke sini. Itu lebih efektif ya. Tapi diskusi tetap kita laksanakan Bapak Ibu ya. Diskusi tetap kita laksanakan, tapi hasilnya disuruh ngetik di Excel, di-share di grup atau di-share Japri ke pengawasnya. Pengawasnya nanti menampung ya hasilnya, di kopas di sini ya, di kopas di sini, ini hasilnya. Jadi kalau sudah lengkap ya seperti ini, di diskusi dan umpan balik bulan ke-8 ya, kita kopas saja di bulan 11 sama warna kuning ini ya. Nah, kemudian diskusi dan umpan balik bulan ke-9 kita kopas di bulan 12. Ini yang warna hijau. Ini prioritas akhir ya. Ya, jadi ngisinya itu cukup sampai di sini Bu ya. Sampai di sini kolom yang ini. Terus ini muncul sendiri ya. Jadi jangan semua. Kalau di kopas semua enggak bisa Bu ya. Jadi kopas dari sini sampai sini aja. Ini ya yang kena blok ini ya. Atau kalau enggak mau ya sampai di sini. Nah, ini biasanya muncul sendiri. Ini dan ini muncul sendiri nanti ya. Kemudian ini kita kopas sendiri, yang ini ya. Yang ini kita copy dari hasil kepala sekolah mengisi form. Kemudian ini kita pilih nanti ya. Nah, kita pilih. Kita memilih sesuai dengan yang ada di sini ya. Jadi pilihannya ya ada 3 di sini Bapak Ibu ya. Jadi ini kan pilihan strategi ya. Strategi yang sesuai itu ada di sini ya. Pembangkit ya, atau yang kedua ini saya besarkan supaya kelihatan.
Jadi strategi umpan balik yang dipilih ini bisa di sini ada pembangkit ya, penyemangat dan pembentuk. Ya, ada tiga. Pembangkit itu untuk yang rendah ya, kemudian yang penyemangat itu untuk yang tengah, kemudian yang pembentuk ini yang prioritas akhir. Ya, jadi prioritas utama yang atas ya, prioritas utama yang pembangkit, prioritas menengah yang penyemangat, dan prioritas umpan balik pembentuk ini untuk yang prioritas akhir yang warna hijau. Jadi sudah urut di situ Bapak Ibu ya. Maka akan muncul semuanya nanti sini ya. Nah, kemarin sudah saya dicoba-coba ya, akan muncul dan seterusnya ke sini ya. Jadi ini yang kita lakukan Bapak Ibu ya, untuk mencoba kita membuat atau menyusun karya reflektif dari aplikasi yang ada ini. Jadi memang di sini tidak disediakan, tapi kita bisa rekayasa bagaimana nanti kita membuat karya reflektif ini meskipun nanti tidak sempurna. Bapak Ibu bisa menyempurnakan lagi, karena kalau sudah jadi Word nanti bisa diedit ditambahkan ya, misalnya pakai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ya. Nah, silakan nanti bisa diedit lagi dari hasil yang kita tampilkan nanti ya, seperti apa. Ya, jadi seperti ini masih di tribulan atau TW ketiga ya. Ini TW 3, ini sudah kita lakukan ya. Hasilnya ada di sini. Kalau sudah kita isi jangan lupa disimpan. Disimpan ya. Hasilnya kalau sudah lengkap terisi semua dari diskusi bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12 lengkap semua, maka muncul hasilnya ya. Diumpan balik sini hasilnya ya. Ya ini diumpan balik sini yang akan kita buat karya refleksi ini ya. Diumpan balik ya. Ini karya refleksi. Tinggal copy ya nantinya. Ya, bisa kita copy di sini, klik ini nanti ya. Klik ini warna hijau ini ya. Nah, maka akan muncul titik-titik ini ya. Ini kita copy ke uh, Word-nya ya, ke template-nya ya. Template-nya dari Pak Agus itu ya. Nah, itu kita klik sini. Atau kita manual juga boleh ya. Supaya tidak masuk semua seperti saya kemarin ya. Karena lembaga dampingan kita cuma 15 ya. Di Kopas manual sampai 15. Kontrol C ya. Nah, copy ya. Ya, seperti itu bisa nanti. Ya, sampai 15 saja ini ya. Kontrol C misalnya, copy ya. Jadi titik-titiknya sampai di sini, nggak sampai ke bawah. Nah, ini yang kemarin ya. Kemarin karena saya metek di sini sehingga semua. Leren hapus Excel-nya, hasil Word-nya dihapus nanti ya. Nunggu hapus kemarin yang saya kesulitan itu ya. Ya, itu bisa dilakukan nanti manual Bu ya. Jadi diumpan balik ini ya nanti kita akan menyusun karya reflektifnya, kemudian di dukungan ini juga ya, di dukungan ada pemberian dukungan ya tahun 2025 ini juga bisa klik sini atau manual supaya hanya 15 saja, nggak 100 seperti aplikasi aslinya ini ya. Kemudian laporan berkala ini juga ya, kita tinggal klik saja atau kita kopas ini ya, tapi ini semuanya kita kopas yang sesuai dengan titik-titik ini ya, mulai nomor ya. Nah, nanti kita coba ya. Ini yang akan kita lakukan untuk menyusun karya reflektif melalui aplikasi 4831. Bisa apa enggak kita coba ya. Nah, mungkin hasilnya sekali lagi kurang sempurna ya, nanti bisa ditambahi oleh masing-masing pengawas Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di PPT-nya ya, karya reflektif itu seperti apa ya. Nah, karena
form ataupun sistematikanya tidak ada di di Perdirjen 4831 2023 itu tidak ada formnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Kita coba membuat karya reflektif ini dengan aplikasi yang sudah ada. Jadi ini nanti fokusnya di tribulan ketiga ini ya, di pendampingan pelaksanaan ini. Ya, oke. Kemudian pelaporan kemarin ini sudah kita lakukan. Jadi sekali lagi ini kalender kita ada di sini. Lihat tanggal tribulan ketiga apa saja yang kita lakukan. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Ini sudah kita lakukan kemarin. Sudah di hari pertama kemarin sudah kita coba membuat laporan ya hasil pendampingan ya. Ada yang sudah jadi bisa resen ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Ya, laporannya ngambilnya dari sini kemarin ya. Sudah berhasil, sudah saya share itu contohnya. Mungkin juga sekali lagi banyak yang kurang sempurna. Bapak Ibu bisa mengedit ya. Word-nya sebelum jadi PDF itu silakan diedit. Ya, bisa diedit, disempurnakan supaya hasilnya lebih baik lagi ya. Ya, jadi seperti itu. Ini pelaporan ya. Sekarang kita ke ini. Jadi fokusnya nanti ngambilnya dari sini Bapak Ibu ya. Untuk karya reflektif itu ya, sekali lagi nanti karena tidak bisa dibuka semua ya. Nanti di template-nya sama Excel-nya tidak bisa dibuka semua. Nanti ngambilnya dari sini ya. Yang di Kopas yang pertama ini. Jadi Kopasnya saya manual. Kalau pakai ini tercopy semua. Leren hapus nanti ya. Nunggu dihapus kotak-kotaknya atau kolomnya. Tapi kalau manual bisa langsung ya. Jadi manual seperti ini nanti. Saya caranya manual. Kita blok ya. Dari nomor sampai rencana unjuk kerja. Terus sampai cukup 15 saja. Ya nanti karena tidak tampil Bapak Ibu ya. 15. Kemudian klik kanan ya. Pilih copy. Ya, nanti dipaste di template-nya. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ya ini ngambil umpan balik. Yang kedua ngambilnya dari dukungan sini nanti ya. Sama, nggak usah klik ini. Kalau klik ini 100 muncul semua. Padahal yang kita butuh hanya 15. Jadi silakan manual aja, mulai nomor ya, digeser sampai 15 saja. Nah, ini karena tidak muncul nanti ya, saya copy dulu sini. Nanti pastenya di mana di template-nya, nanti saya buka. Klik kanan, ya copy, ya, maka akan muncul titik-titiknya sampai 15 saja, nggak sampai ke bawah. Kalau pakai ini, ya, ini sampai ke bawah, sampai ke 100 halaman ya, ya sehingga banyak seperti kemarin. Kemudian yang ketiga, ini jadi 3 yang di Kopas nanti Bu ya, laporan berkala. Ini juga sama. Ini kalau kita pilih ini, semua lembaga masuk ya, 100. Tapi kalau manual ya, kita mulai dari nomor ini ya, terus ke sini, terus sampai ke bawah. Sampai 15 saja nanti ya, kita praktekkan untuk membuat karya inovasi. Karya reflektif maaf ya, pendampingan pengawas di Taman Kanak-Kanak. Nah, ini kan kita sampai 15 saja ya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita fokusnya ke tribulan 3 sekarang untuk melakukan karya reflektif. Tribulan 3 karena sudah kita isi semua sampai diskusi umpat balik bulan ke-12 ya. Karena sudah kita isi semua ya. Nah, sehingga kita bisa hasilnya sudah tampil di sini semua nanti ya. Nah, jadi seperti itu ya. Sekarang kita coba buka template-nya. Sekali lagi masternya template-nya ya harus tetap kita simpan dengan baik ya. Jangan sampai hilang atau kena virus atau kena yang lain ya. Jangan berubah. Master dari Pak Agus tetap simpan untuk selamanya. Sampai purna tugas Bapak Ibu ya.
Oke, ini saya stop dulu ya. Kita ke template-nya. Jadi template-nya ya pilih yang mana ya. Kita coba share dulu ya. Nah, sebentar kita coba share untuk template-nya kita cari di sini ya, misalnya ya, supaya kelihatan semua. Ya, betul. Dastania sudah tampil di layar template. Sudah. Ya, jadi ini Bu ya template dari Pak Agus kita simpan di sini. Ini templatenya, template dari Pak Agus. Ini templatenya kalau hilang ini masih tidak apa-apa minta teman-teman karena sama. Kalau template sama, kalau aplikasinya Excel-nya itu berbeda masing-masing pengawas satu dengan yang lain. Ini kita coba klik ya, template laporan ya. Jadi kita klik. Jadi sama seperti kemarin, ada 4 ini Bapak Ibu ya. Nah, ini templatenya ada 4 ya. Ini tribulan 1 sudah, tribulan 2 sudah, tribulan 3 ya. Sekarang ini ya. Kemarin ini kan pelaporan. Sekarang tidak tribulan 4, tapi yang kita pilih tribulan 3 lagi ya. Laporan pendampingan pelaksanaan untuk menyusun karya reflektif kita. Ya, kita buka. Ya, ini ada 9 ya. Nah, 9 ini kita pilih yang mana ya? Jadi kita pilih yang nomor 9 ya. Kita pilih yang nomor 9 ini untuk kita buka. Kita buka. Jadi ada banyak ini Bu ya. Jadi ini kalau kita diminta laporan bulan 12, bulan 7 ini ada semua Bu ya. Karena kita tidak diminta Bu ya, hanya akhir tahun saja yang kita minta ya alhamdulillah sebagai pengawas tidak dibebani. Kalau pengawas SMA, SMK itu yang diminta tiap bulan. Jadi bulan 7 suruh laporan. Ya tinggal ini. Kalaupun ibu daerahnya kan beda-beda. Kalau ibu diminta karena dapat kinerja ya daerah, tunjangan daerah maaf ya, TPPD ya, diminta laporan bulan Juli ya tinggal klik ini. Ya, kemudian templatenya ditempelkan ya. Bulan 8 ini, bulan 9. Jadi untuk pengawas TK di seluruh Indonesia yang dibutuhkan mana? Laporan untuk bulan 7 ada 10 sampai 12 ada semua sini. Tapi kita kan hanya diminta laporan terakhir ya. Yang kita minta adalah laporan pendampingan 1 tahun sama karya refleksi saja. Jadi karya refleksinya saya coba untuk merekayasa dengan teman-teman ya dari aplikasinya Pak Agus itu saya ambil dari sini Bapak Ibu ya. Ini yang ke-9, laporan pendampingan pelaksanaan tahap 2. Ini kita coba buka. Ya, sudah tampil di layar Bu? Sudah ini, tapi hanya di pinggir itu, Pak. Oh di pinggir ya, saya stop dulu ya. Saya ulang lagi, ini yang hasil yang saya sudah buka. Yang nomor 9 tadi. Ya. Kalau ini tampil Bu. Ya, sudah. Ini kita ke template Bu ya. Template ini buat ya, jangan lupa tekniknya sama. Sama seperti kemarin ya. Tekniknya sama seperti kemarin. Ya. Coba tulis di chat. Yang pertama diklik apanya? Yo. Chatnya mana ini? Klik apa? Yang pertama. Silakan, siapa? Ada yang tahu? Pertama diklik apa? Nah, ini Bu Neni Budiani nih, Mailing. Bu Neni, Bu Ernawati, Bu Niar, Bu Susanti, Bu ya benar semua ini ya. Butu ini ya, Bu Neni ya, Bu Papi ya, ya selalu aktif ya. Ah,
Betul. Pertama, klik My Link ya. Bukan maling loh ya. My Link ya. Ya, sampai aktif ya. Sampai aktif ya. Nah, selanjutnya klik apa? Siapa yang tahu? Tulis di chat. Setelah My Link, pilih apa? Siapa yang dulu? Ya, masih ingat. Ayo, setelah My Link, klik apa? Junior Select ini. Ya, Buniar betul. Bu Tuni betul. Bu Nani betul. Bu Ernawati betul. Ya, Blatina. Pilih select. Ya, select revision. Pilih yang tanda ini ya. Kemudian di antara tiga ini pilih yang mana? Ayo, tulis di chat. Ya, Bu Jadi Tuni betul. Buniar betul. Ya, ini ya. ya. Bu Neni betul. Bu Papi yang tengah betul. Ya. Masih ingat ya, pilih yang tengah ini. Nah, kalau sudah ini, pilih yang mana? Ayo, ini. Nah, setelah ini, pilih yang mana? Bu Neni, pilih Ini 4831. Nah, ya betul ya. Ditaruh di mana ya aplikasinya? Cari file, Bu Siti, betul ya. Nah, butuh nih ya, cari file Excel-nya ada di mana. File yang sudah diisi atau dibuka ya, betul. Bu Mahda, Bu Latina, pilih file ya. Filenya harus dibuka ya dan dipilih. Ya, Bu Ernawati betul. Pilih pilih file ya, Banten, file yang sudah diisi ya. Ya, Bu Ila ya, Bu Sumiati, pilih file ya. Ya, jadi setelah ini pilih filenya, taruh di mana ya? Saya taruh di E misalnya ya. Jangan langsung diklik itu tadi ya. Saya taruh di sini milik saya ya. Nah, nah ini aplikasi saya ada di sini. Saya kasih nama final ini ya. Ya, kemudian klik OK. Ya. Setelah klik OK, klik apa lagi? Ayo. Ada yang ingat? Oke, oke preview. Iya. Ini Nah ini kayaknya ada masalah ini. Ada masalah ini. Ya, ini dulu ya. Ya, ini dipilih apa yang mana ya? Klik apa ini? Ada yang tahu? Klik yang mana? Ya, nggak usah yang dipilih ya. paling Klik yang atas. atas ya. Oke ya. Oke. Setelah oke, tunggu review ya. Masih hafal semua, alhamdulillah ya. Ya, sekarang muncul preview ya. Nah, ini kita klik previewnya. Ya. Jadi sekali lagi sebelum kita klik preview ini tahunnya kosong. Oke, tahunnya kosong. Kita lihat pengawas jenjang apa kosong. Nama NIP kosong. Ya. Pemerintah daerah kabupaten kota mana kosong, alamat kosong, unit kerja kosong ya. Lembar pengesahan nggak ada tahunnya kosong, nama jenjang identitas pengawas kosong, nama pengawas korwasnya kosong, nama pengawasnya kosong ya, yayasannya nama kepala dinas pendidikan kosong ya, kosong semua ya. Sekarang kita rubah dalam 1 detik, klik preview. Sama seperti tribulan 1, tribulan 4 ya, klik preview. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak berhasil juga. Ya, ini sudah saya klik preview, muncul tahunnya. Ya, pengawas jenjangnya TK, nama NIP saya muncul, kabupaten kota dinas pendidikannya juga muncul. Ya, ini tahunnya muncul, saya muncul ya.
nama Korwasnya muncul, pengawas TK muncul ya, kepala dinas pendidikan muncul ya. Nah, di kata pengantar juga muncul tanggalnya. Nah, ini tanggalnya kok nggak sesuai ini, berarti di depan belum ada perubahan ini ya. Ya, ini 2024 berarti Excelnya ada yang belum berubah ini ya. Nah, ini yang di sini mungkin ya. Saya coba input data ini karena di depan harus ada perubahan Bu ya. Ya. Ada yang masih 2024 itu ya, harusnya 2025. Ya, jadi silakan nanti kemarin sudah berhasil loh ya. Ada perubahan ya di input data ya. Nah, jadi nanti kita coba cek lagi apa ada yang belum berubah di tahunnya ya. Oh, di pendampingannya Bu ya. Ini karena ya, pendampingannya ada yang belum kita rubah. Ya, di laporan berkalanya ya nanti kita tunjukkan ya. Jadi tanggalnya itu harus dirubah semua di depan ya. Masuk pelaporan ya. Nah, pelaporan sini masih 2004 ya. Ini saya coba. Ternyata ketemu ada yang belum dirubah di pelaporan. Nanti saya tunjukkan ya karena tidak bisa tampil di layar sini. Ya. Ini saya coba menyimpan dulu ya. Nah, sudah tersimpan. Kita coba ke mailingnya lagi karena ada tahunnya yang ya belum sesuai. Kita coba review lagi. Barangkali berubah. Masih 2024 ini. Ya, kita ulangi lagi ya. Jadi sekali lagi ini caranya. Ya, mungkin karena masih ada yang belum dirubah, sehingga belum bisa berubah semuanya ya. Kita coba sekali lagi. Ini tadi baru saya rubah karena ada yang kurang ya. Oh maaf ya. Kita ulang lagi dari awal aja ya. Ya, ini kita ulang dari awal sebelum kita mailing ya. Kita coba lagi untuk membukanya. Ini kita taruh di mana tadi? Di sini. Filenya ini kita coba di sini. Masih proses ya. Gak lama karena tergantung ya. Ini langsung kita oke ya. Nggak usah dipilih. Kita langsung oke. Kita lihat previewnya sampai menyala. Kalau sudah menyala, kita klik. Nah, ini sudah berubah Bu ya. Karena tadi ada yang belum saya rubah di aplikasinya. Jadi ini sudah Desember 2025. Ya, ini sudah sesuai data ya. Jadi seperti ini ya. Nah, kemudian berikutnya ya, sudah ini ya, daftar isi ya. Daftar isi kalau kita lihat memang nggak sesuai Bu ya. Dengan apa yang kita lakukan nanti ya. Karena kita ini menyusun ya. Menyusun karya reflektif ya. Jadi nanti ini bisa kita rubah. Tapi sekali lagi ngerubahnya jangan di sini Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang kita rubah ini Bu ya. Ini kita rubah. Ini kita rubah menjadi karya reflektif nantinya. Tapi jangan di sini. Ini coba kita rubah nanti ya. Jadi bukan pendampingan terhadap
pelaksanaan program, tapi karya reflektif pendampingan nanti ya. Jadi seperti itu. Termasuk di sini ya, kata pengantarnya, puji syukur telah menyelesaikan ya karya reflektif pendampingan nanti ya. Jadi mungkin ada perubahan itu ya. Kemudian di sini juga ya nanti ada ditambahkan aja. Sekali lagi nambahnya jangan di sini Bu ya. Ini rusak nanti ya. Nanti ini masih mailing ya. Ini masih aplikasi yang asli ya supaya tidak rusak ya. Jadi ini ya. Jadi lembar pengesahan kata pengantar ya. Daftar isinya ini ditambahi karya pendampingan, karya reflektif pendampingan terhadap pelaksanaan program ya. Jadi mungkin babnya bisa ditambahkan ya. Kalau ada hal-hal yang lain yang perlu disampaikan untuk memenuhi karya reflektif Bapak Ibu ya. Ya, jadi isinya juga ini karya reflektif pendampingan terhadap pelaksanaan program. Isinya nanti ditambahkan di sini Bu ya. Tapi sekali lagi jangan di sini ya. Nah, kegiatan utama pendampingan ya dan seterusnya di sini kita mulai isinya. Ini sudah ada semua di sini ya. Kemudian selanjutnya ya ini hasil pendampingan pelaksanaan program. Nah, ini kita mulai ya. Kita mulai kopas dari aplikasi atau Excel yang sudah kita isi tadi ya. Ya. Jadi yang pertama kursornya taruh di bawah nomor sini. Ya. Kemudian kita ke Excel-nya. Maaf, tidak bisa tampil di layar. Tadi sudah saya tunjukkan sebelumnya ya. Kita ambil di layar di sheet yang pelaksanaan pendampingan. Pendampingan pelaksanaan, maaf ya. Jadi yang sambil tutorial, sambil menjalankan laptop di rumah bisa dicari sheet-nya ya. Sheet TW3 ya, pendampingan pelaksanaan ya. Jadi bukan pelaporan, pelaporan sudah kemarin. Ini kan kita menyusun karya reflektif dari aplikasi ini ya. Jadi klik pendampingan pelaksanaan yang di atas. Kemudian di bawahnya ada subsheet-nya ya. Sheet-nya ada tanggal, strategi, diskusi umpan balik. Kemudian ada gambar umpan balik yang tadi itu ya. Itu kita klik. Umpan balik gambar sekolah warna hijau dan kuning gitu ya. Itu kita klik ya. Kemudian kita copy manual ya. Mulai nomor 1 sampai terus unjuk kerja, sampai rencana unjuk kerja, terus ke bawah pada sejumlah lembaga kita. Kalau 15 ya 15, kita blok, klik kanan, copy. Nah, maka akan terlihat titik-titiknya ya. Kemudian kita kembali ya ke layar ya. Kursornya taruh sini ya. Setelah kita copy, klik kanan. Oke ya. Klik kanan, pilih paste yang nomor 2. Jangan nomor 1, yang nomor 2. Ya, yang nomor 2. Sekali lagi saya ulang. Setelah kita copy, kursornya taruh di nomor, klik kanan, kita ke kopas yang nomor 2. Setelah itu klik kiri. Hasilnya kita tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah jadi. Sampai hanya 15 lembaga. Ini lembaga ke-15. Ya. Alhamdulillah sudah jadi ini ya. Cuma 15 lembaga. Tidak sampai 100 seperti kemarin ya. Karena yang kita copy manual. Ini sudah terisi. Tadi kan kosong Bapak Ibu ya. Tadi kosong. Ini sudah terisi. Tampil di layar Bu ya isinya. Bu Dastania. Ya. Sudah tampil. Ya, sama isinya ya. Sudah lengkap, sudah Ya, terisi semua lengkap. ini. Ini lembaga ke-1 prioritas utama sampai 15 saja, tidak sampai 80. Lembaga kedua
lembaga ketiga, dan seterusnya ya. Ini sudah tampil untuk karya reflektif isinya ya. Isi dari karya reflektif yang akan kita buat. Ini sesuai dengan aplikasi ya. Jadi mungkin banyak kesempurnaan, kurang sempurna ya, silakan dilengkapi ya. Barangkali Bapak Ibu punya lebih bagus lagi, monggo silakan bisa di share ke teman-teman. Ya, ini sekarang yang kedua. Ini masih kosong sekali lagi ya. Saya tinggal kembali ke Excel-nya, saya kopas lagi. Berikutnya di Excel ada dukungan ya. Ada sheet dukungan. Jadi sheet dukungan silakan dikopas mulai nomor 1 sampai 15. Karena saya cuma 15. Dengan manual Bu ya. Ya, secara manual nomor 15 klik kanan, pilih copy ya. Kita kembali ke template kita di layar sama ya. Kita letakkan di bawah nomor kursornya, kita klik kiri, sama caranya, pilih paste yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma 15 lembaga ini sudah terisi. 15 lembaga. Ya, prioritas akhir. Nggak usah motong lagi, kemarin kesulitan motong karena salah kopas tidak manual kemarin saya. Oke ya. Selanjutnya yang ketiga, laporan berkala. Laporan berkala kita kembali ke Excel lagi. Di Excel ada laporan berkala. Ya, kita klik. Kita manual lagi Bu ya, diperkecil manual kopinya mulai nomor 1. Kita blok ke kanan sampai bulan ke-12, terus manual diblok sampai ke bawah sampai lembaga terakhir 15. Ya, kalau saya 15. Ya. Kita coba lagi sampai lembaga ke-15. Tidak semuanya. 14, ini 15. Maaf, tidak tampak di layar karena beda ya. Dan ini saya coba manual, klik kanan, pilih copy, kembali lagi ke layar ya. Kita taruh kursornya di sini. Mudah-mudahan berhasil. Sama. Klik kanan, pilih yang nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Nah, sudah masuk. sudah masuk semua ini ya. Sudah terisi semua. Jadi karya reflektif kita 101 halaman. Ya, sampai ke lampiran ini. Sudah jadi karya reflektif kita 101 halaman. Kesimpulannya ada di sini. Jadi ini yang ada sudah jadi ya. Jadi seperti itu ya. Nanti kalau kurang jelas diputar lagi videonya ya. Insya Allah ada video. Hari ketiga ini insya Allah akan saya upload lagi di grup WA grup BIMTEK Nasional ya. Baik, kalau sudah jangan langsung disimpan. Cara nyimpannya ya seperti apa? Siapa yang ingat? Ayo klik, tulis di chat. Cara nyimpannya siapa? Siapa dulu? Tulis di chat. Bu Neni Budiani, klik finish. Oh, klik finish ya Bu Neni, betul. Bu Atun betul. Bu Hana betul. Putri Putri. Dewi betul. Klik finish ya. Klik finish ini ya. Finish ya, pilih segitiga. Nah, ini pilih yang mana di antara 3 ini? Ayo. Siapa yang masih ingat? Tulis di chat. Bu Neni, edit individual dokumen. Edit individual dokumen. Siapa lagi? Bu Nur Aziza, Bu Sumiati, finish telat ya.
Bu Hana pilih nomor 1, betul ya. Bu Ila Nurlela edit individual, Putri Dewi edit. Ya, betul ya. Jadi pilih yang nomor 1. Klik sini, pilih yang nomor 1, edit individual. Ya, kemudian ini, pilih from one to one ya. Satu ke satu. Kemudian klik OK. Maka akan jadi 2 file ya. Yang file tadi laporan, sekarang filenya letter 1 nama filenya. Ya, ini letter 1 bisa di save as menjadi dokumen kita. Ya. Jadi letter 1 ini boleh diedit ya. Boleh diedit atau kita save as dulu ya menjadi nama kita ya. Mungkin tidak tampil di layar ya. Saya ganti letter 1-nya. Bu, letter 1-nya ini tampil di layar, Bu. Bu Dastania. Belum, Pak. Belum, yang letter 1 ya? Belum ya? Belum. Nah, saya stop dulu. Saya share yang sudah saya rubah ya. Letter 1 menjadi laporan oke ini ya. Ya. Nah, ini sudah saya rubah. Pendampingan terhadap pelaksanaan program kerja Satuan PAUD ya. Iya, oke ya. Baik ya, ini yang kita edit. Ini boleh kita edit. Yang tadi ditutup ya, jangan di save ya. Jadi don't save, nanti pilih don't save yang tadi, yang asli, yang template-nya Pak Agus supaya nggak rusak ya. Jadi ini kita edit ya. Nah, ini boleh kita edit. Mulai dari sini, ini dihilangkan aja Bu ya. Ini kita hapus. Nah, laporan pendampingan ini kita ganti dengan ya karya Refleks. ya reflektif. Nah, karya reflektif pendampingan terhadap satuan pendidikan. Sudah jadi ya. Ya, seperti ini Bu ya. Nah, ini sudah berubah. Ini kita rubah, ini kita hapus ya. Kita ganti logo kabupaten kota kita ya. Kemudian ya ini ya lembar pengesahan ya. Tinggal nambahi karya reflektif. Karya reflektif. Karya reflektif pendampingan tahun 2025 ya, susun ya. Nah, ini kita tanda tangani, nanti hasilnya saya share di grup WA ya. Ini tanda tangan kita, Korwas sama ya kepala pengawas kita ya, kita sendiri. Tanggalnya sudah 12 Desember 2025 ya. Ya ini yang perlu kita tambahi juga ya. Laporan pendampingan ganti karya reflektif pendampingan. Ya. Karya reflektif pendampingan terhadap program dan seterusnya kita cari, barangkali ada yang tidak sesuai ya. Ini juga ya, Karya reflektif. ya karya pendampingan terhadap pelaksanaan satuan program ya. Jadi seperti ini hasilnya Bapak Ibu ya. Jadi ini juga ya Ya, tambahi. Ya, sudah jadi ya. Ini bisa di print atau dikirim ke
ke tim kerja untuk kita nilai, untuk kita mendapatkan nilai sesuai dengan ekspektasi atau di atas ekspektasi. Insya Allah seperti itu. Nah, ini sudah lengkap Bu ya. Ada 101 halaman ya, karya reflektif yang sudah kita buat melalui aplikasi. Sudah sempurna ini ya. Tinggal di PDF, diberi tanda tangan, diedit, diberi ya. Sudah lengkap ini Bu ya. Oh, sempurna ini ya. Laporan berkala ya. Jadi seperti itu karya reflektif yang akan kita sajikan, kita buat ya. Jadi ini nanti hasilnya saya share di grup ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, untuk kita semua ya. Mungkin banyak kekurangan ya, banyak kurang sempurnaan ya. Silakan Bapak Ibu tambahkan atau punya yang lain ya, bisa di-share yang lebih bagus lagi ya, monggo ya. Nah, ini sharing untuk memudahkan kita ya dari aplikasi supaya kita tidak kesulitan untuk membuat karya reflektif itu seperti apa. Jadi ini mungkin bisa jadi alternatif pembuatan karya reflektif kita ya. Jadi itu yang bisa kami sajikan untuk karya reflektif ini ya, melalui aplikasi yang sudah ada dan kita banggakan itu kan. Jadi mungkin itu saya kembalikan lagi ke Bu Dastania, monggo yang mau bertanya. Ya, terima kasih. Untuk sesi berikutnya kita buka tanya jawab. Tanya jawab ini nanti bisa dibuka sampai sejelas-jelasnya. Oke, monggo. Ya, ya ini yang sudah raise hand, Bu Papi dari Jawa Timur. Silahkan Bu Papi. Oh, Bu Papi dulu ya. Oke, ntar. Oke, sudah, monggo Bu Papi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi karya reflektifnya juga diambil dari aplikasi 4831 ya Pak Munir. Oke, Terus bedanya dengan yang pelaporan kemarin apa Pak Munir? oke. Apa cukup diganti judulnya gitu aja? Iya, itu tadi ganti judulnya saja, kita ulang lagi di situ karena pelaporan yang diminta kan hanya pelaporan akhir tahun. Kita tidak Iya. diminta pelaporan tribulan 3, tidak diminta ya. Tribulan 2 juga tidak diminta. Yang diminta kan hanya tribulan keempat sama karya reflektif. Sehingga kita manfaatkan yang di tribulan 4 itu untuk karya reflektif. Gitu, Bu. Berarti ini Pak Munir, Oke. laporan akhir tahun itu sama dengan karya reflektif itu cuma diganti judul gitu aja ya? Iya, tadi itu ya caranya. Baik. Oke. Terima kasih Pak Munir. Oke, sama-sama, Bu. Dilanjutkan ini yang dari chat ini sudah sejak awal tadi biar tidak Oh, ketutup. monggo. Ini dari Bu Ilah Nurlaila, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Oke. Izin yang buat wawancara katanya mau di-share Bapak, mohon ditunggu ini. Yang wawancara yang mana itu maksudnya? Yang wawancara yang kemarin, yang diskusi, tak, Bu? Ya, wawancara yang untuk mengisi Pak, untuk mengisi di aplikasi awal tadi Pak. Oh, yang aplikasi awal. Ya. Yang Kan- aplikasi awal kan sudah kita, yang tribulan 1. Ya. Tribulan 1 maksudnya. Ya. Untuk yang tribulan 1 kan sudah kita share dulu itu ya. Nah, mungkin hilang ini minta lagi. Oh, iya. Ya, nanti kita cari lagi ya. Karena di Bintep tribulan 1 kemarin sudah ya. Nanti kalau hilang insya Allah kita beri lagi, monggo nanti. Ya, terima Ya. kasih Bapak. Dilanjutkan dari yang resen dari Bu Risna. Oh, Bu Tuni dulu, Bu. Sudah tadi Bu Tuni. Oh, Bu Tuni. Oh ya, silahkan Oh, monggo. Bu Tuni. Ye. Bisa dibuka layarnya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. supaya kelihatan. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak, ini lagi cuaca tidak mendukung untuk buka kamera Bapak. Lagi Oke. hujan. Ya.
Eh, Terima kasih sekali atas BIMTEK ini dan aplikasi ini diulang-ulang kembali. Sangat membantu kami para pengawas TK khususnya Bapak. Yang ingin saya tanyakan di sini, halo? Halo ya. Yang ingin saya tanyakan di sini ada lampiran Bapak. Kalau di perencanaan lampiran itu kita isi dengan lembar wawancara. Nah, kalau di sini Bapak, apa harus menampilkan lampiran dan lampiran apa yang harus kami lampirkan gitu Bapak? Yang mana Terus itu? Maaf. yang ini ya Pak, yang reflektif ini Pak. Ini di daftar isi ada lampiran Bapak. Oh ya ya. Apa ada memang lampirannya yang harus dilampirkan gitu loh Bapak. Oh Kemudian itu. Ya. apakah karya reflektif ini harus diunggah di pengelolaan kinerja ya Bapak? Oke. Ya, terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Oke. Terima kasih, Bu ya. Untuk lampiran ya memang tidak ada yang dilampirkan di situ. Silakan untuk karya reflektif, mungkin foto terbaik saat kita pendampingan ditampilkan di situ, atau program ya, program satuan terlalu banyak juga Bu ya. Program pendampingan atau perencanaan pendampingan ya bisa ya. Jadi lampiran karena datanya sudah ditampilkan semua ya, sehingga tidak perlu ada lampiran juga tidak apa-apa. Kalaupun ada foto atau apa yang perlu disampaikan juga boleh ya. Kemudian untuk kinerja ya, untuk penilaian kinerja ya di BKN ya, Ekin BKN tidak dilampirkan, tidak ada yang dilampirkan semuanya Bu ya. Hanya tim kerja, kepala dinas atau mewakilkan ke siapa itu minta bukti ya bahwa pengawas sudah melakukan pelaporan dan membuat karya reflektif ya. Nah, yang diunggah ke platform, unggahnya itu ke rumah pendidikan atau kemana ya, bisa saja dilakukan ya, atau di grup WA teman-teman pengawas FPTKI nasional ya, di situ juga boleh ya. Nah, itu buktinya sudah diunggah ya. Di FPTKI berbagi info itu kan ada grup WA kita ya. Karena kita tidak punya platform ya. Adanya cuma WA grup itu ya sama YouTube ya. Jadi kalau di rumah pendidikan juga boleh Bu ya. Ya, ditaruh di sana. Jadi seperti itu Bu ya. Lampirannya ya apa saja boleh, foto-foto kegiatan yang praktek baik atau apa ya bisa ditampilkan di sana. Sudah cukup Ibu? Oke, ada lagi Bu? Kalau sudah cukup, ini Bu Risna tadi belum. Silahkan Bu Risna. Oke, Bu Risna monggo. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, wabarakatuh. izin Pak, saya hanya ingin bertanya terkait aplikasi yang kemarin, aplikasi Ya. 4831. Saya kan kemarin sudah beli di saat BIMTEK kemarin, tapi sebelum laptop yang ada aplikasinya itu sudah rusak, belum sempat disimpan itu aplikasinya, Pak. Gimana untuk memperoleh lagi aplikasinya itu? Apa harus beli lagi? Ya, itu Bu ya. Oke, di HP kan ada Bu. Tidak harus di laptop. Dia kan dikirim lewat WA di HP. Ya, Kemarin beli sendiri apa rombongan Bu? rombongan, Pak. Oh, kalau rombongan minta temannya yang ketua rombongannya itu ya masih nyimpan filenya pasti ya. Diminta aja Bu ya. Berarti saya mau minta di provinsi lagi, Pak. Kemarin kan provinsi yang Ya. kirimkan. Iya. Oh iya, iya. Iya, jadi kalau ya tidak ada karena harus disimpan sendiri-sendiri Bu ya, Kak. Kalau orangnya menyimpan terlalu banyak filenya. Jadi gitu ya. Jadi kalau ya terpaksa beli lagi Bu ya. Karena Oh ya iya. membutuhkan lagi, kerja lagi orangnya gitu.
Jadi tolong disimpan dengan baik, dengan benar ya, di laptop, di HP, di komputer atau di hard disk ya. Nanti bisa dimanfaatkan atau dititipkan temannya gitu ya. Oke, itu Bu Ya, ya. terima kasih Pak. Ya, mohon maaf Bu. Oke. Ini chat ada lagi Pak ini Ya, dari silakan. Ibu Maria Martalina. Izin bertanya Pak Munif, kalau yang baru memiliki aplikasi untuk pembuatan laporannya bagaimana, mohon pencerahannya. Ya, untuk yang baru beli ya, ada di WA Group, ada tutorialnya, itu lengkap. Ya, tutorial mulai awal ya. Itu saya ulang-ulang itu ya. Tutorialnya ada mulai awal ya. Sampai kalau ada kendala yang saya sampaikan tadi itu ya, kalau kok enggak bisa dibuka ya, coba di laptop lain atau dengan cara klik kanan tadi itu ya. Ya, karena yang baru-baru laptopnya itu memang sulit ya. Ya, jadi insya Allah semua bisa. Insya Allah tidak ada kendala semua. Tadi ya yang baru di atas 2019 itu klik kanan, terus pilih properties, kemudian centang unblock, terus dibuka. Selanjutnya jalan terus. Jadi seperti itu. Ada video tutorialnya di grup ya. Silakan. Ya, kalau mau disetel berulang-ulang bisa itu caranya itu ya. Cara mengisi atau cara membuat laporan dari awal itu ada ya. Kalau saya mengulang lagi di sini panjang sekali ya. Jadi silakan disetel lagi videonya, bisa diulang-ulang, kalau salah ya diulang lagi kan YouTube bisa diulang-ulang Bu ya. Jadi seperti itu pengisian awal. Untuk pengisian awal itu ada di sana. Silakan dibuka videonya di grup WA BIMTEK nasional ya, BIMTEK Triwulan 4 ini. Ada di situ, silakan dipelajari ya. Mulai pengisian awal ya, membuat perencanaan pendampingan itu ada. Mulai awal ada. Silakan diulang-ulang. Kalau saya di sini ngulang lagi ya lama Bu ya. Dari pagi Karena lagi nanti. iya, karena sudah selesai sampai Triwulan 4. Ya, Cukup nggih. ya. Baik, masih ada lagi nih Bu Eli Anita. Pak, dari ruang GTK untuk pelaporan hanya satu sekolah dari 3 sekolah yang kita pilih. Mohon pencerahannya. Ya, jadi untuk pelaporan apa ini maksudnya ya? Ya, untuk ruang GTK ya cukup itu Bu ya. Jadi ini pelaporannya kan yang kita buat lebih dari 3 ya. Jadi ya lebih dari 3 itu sangat ideal sekali daripada hanya melaporkan sekian ya. Jadi untuk pelaporannya sebenarnya yang dilaporkan itu di aplikasi Ibu ya. Karena aplikasinya cuma itu ya. Jadi untuk kita bisa memanfaatkan ini, kita saja 100 saja bisa di aplikasi. Ya, jadi kita laporkan semua lebih baik gitu ya. Lebih banyak kan lebih baik daripada cuma 1, 2, 3 gitu ya. Kalaupun minta 3 ya diberi 3 laporannya ya. Tapi kan jadi satu kan, pelaksanaannya kita kan jadi satu ya. Ya. Yang dari pertanyaan ini Bapak, ini kan untuk pelaporan hanya satu sekolah lah. Mungkin bisa ngambil dari hasil aplikasi itu cukup sekolah yang didamping itu yang diambil ya Pak ya? Bisa sekali Bu. Bisa dimasukkan ya. Di situ ya. Itu sampai 100 bisa kok Bu ya. Apalagi cuma 3 aja. Begitu ya Ibu, yang Bu Eli. Kemudian ini dari Sulawati ini. Pak Ketua, mohon isian aplikasi 8431 yang sudah lengkap di-share di grup. Ya. Jadi kemarin caranya kan sudah ada itu Bu ya. Jadi ya supaya tidak sama semua. Kalau saya di situ kan Isinya ya, sama. isinya sama semua nantinya Bu ya. 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 Jadi lembaga satu dengan yang lain kan beda-beda jawabannya ya. Kalau di-share semua kan sudah saya kasih contoh satu itu Excel-nya yang kemarin tuh. Itu contoh isian untuk bulan ke berapa itu ya, bulan ke-7 atau berapa itu ya.
ya itu bisa dilakukan sebagai contoh ya. Jadi seperti itu. Ya, Jadi supaya tidak sama dengan saya semua nantinya. ya baik Pak. Ini Iya. sebenarnya yang dicat sudah habis, yang di raise hand, Bu Risna masih raise hand lagi ya? Apa tidak di? Diturunkan Bu. Baik, kalau sudah cukup, saya rasa ini sudah pertanyaan di raise hand sudah tidak ada, di chat sudah tidak ada. Berarti refleksi yang kita bangun hari ini merupakan fondasi penting bagi pendamping dalam menumbuhkan praktek yang lebih efektif. Jadi mari kita terus mengasah kesadaran, perbaikan strategi, dan memperkuat kolaborasi agar pendampingan benar-benar memberikan dampak nyata bagi satuan pendidikan. Terima kasih dari Bapak narasumber untuk pemaparannya hari ini, yang mana yang lupa jadi ingat, yang belum jadi tahu. Harapannya semua pengawas TK se-Indonesia bisa membuat ataupun menyusun laporan pendampingan secara mandiri. Jadi sudah tidak punya asisten lagi, Bapak. Untuk itu silahkan untuk Bapak Munif untuk close statement. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan karya reflektif ini ya. Mungkin ini sesuatu yang baru untuk kita, tapi sebenarnya sudah kita terapkan sejak 2023 kemarin ya. Jadi karya reflektif ini jadikan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pendampingan yang akan membantu kita sebagai pengawas TK untuk memahami efektivitas untuk mengintervensi satuan pendidikan melalui kepala sekolah dalam melaksanakan tugas serta mengevaluasi kegiatan pembelajaran dan juga menjadi rujukan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Itu Bu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dalam menyampaikan materi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.